Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E3 izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Dwiki Prasetya, absen 7. Saya Taruna Revanika Prasetya, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya kerajaan Kediri sampai runtuhnya kerajaan berdiri. Berikut penjelasannya. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksud untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala Kahuripan dan Panjula atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam prasasti Mahasubhya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Kerajaan Kediri atau bernama Kerajaan Panjalu diperkirakan berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Letak Kerajaan Kediri ada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan diantaranya sebagai berikut. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 4. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. 5. Pajak rakyat berupa hasil bumi. Sistem sosial di Kerajaan Kediri sangat beragam. Dengan berbagai kelas sosial dan golongan masyarakat, terdapat golongan Brahmana sebagai pemimpin spiritual, Kshatriya sebagai pemimpin militer, Vaisya sebagai pedagang dan pengusaha, dan Sudra sebagai pekerja manual. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, diantaranya yaitu Prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Prasasti Tulung Agung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bhameswara pada 1117 sampai 1130 Masehi. Prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya pada 1135 Masehi. Prasasti Jaring membuat nama seperti Kebowaruga dan Tikus Jinada. Prasasti Kamula menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan kepada Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri, mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya yang menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari.